Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. ورزقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, para jemaah yang hadir di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selesai hari tasyrik. Selesai ya? Ada yang di Mina lah. Alhamdulillah. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menerima amal-amal saleh kita, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, khususnya para jemaah haji. Mudah-mudahan haji mereka mabrur dan amal mereka diberkahi dan balik ke negeri ini membawa kebaikan dan kebaikan. Salawat dan salam ke baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang senantiasa mengajar kita untuk memulai majlis-majlis dengan memuja dan memuji Allah, kemudian bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar majlis kita barakah dan agar majlis kita majlis yang berpahala. Mudah-mudahan salawat yang sering kita ucapkan menambah cinta kita kepadanya semakin mendalam, dan di akhirat mudah-mudahan berbuah syafaat dari beliau insyaallah taala. Bapak dan Ibu kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah, selanjutnya kita pula berdoa untuk para orang tua kita, para guru, para sahabat, teman dan karib kerabat, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah mengampuni yang telah pergi dan memberikan taufik dan hidayah bagi yang masih ada di atas permukaan bumi. Kenapa kita mendoakan? Karena kita juga butuh didoakan. Dan ketika kita mendoakan kaum muslimin dan muslimat, malaikat mendoakan kita, Allahumma amin walaka mithluh. Dan Nabi alaihissalam mengatakan, man da'a li kulli muslimin wa muslimah, seorang siapa yang mendoakan orang-orang muslim dan muslimah, maka Allah memberikan dia kebaikan sebanyak kaum muslimin dan kaum muslimat. Mudah-mudahan kita pun didoakan pula oleh orang lain. Kan berdoa orang di Makkah, oleh muslimin wal muslimat, masuk pula kita.
Kita doakan pula dari sini. Walil muslimina wal muslimat. Taib. Labi ayuh. Dah mulai ngaji ni ah. Nah. Yang ke pertama pendak yang kedua ya. Datanglah kampung. Tapi datang kunjungan ya ayu pun tiba datang. Alhamdulillah, kembali kita sambung bersama Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah dalam kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuh. Adab dan kelebihan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Masih dalam bab Marawa Ahmad bin Hanbal an Asy-Syafi'i min al-athari wal masail. Itu tentang masalah-masalah dan riwayat-riwayat athar yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i atau oleh Imam Ahmad dari Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Sampai pada alinea yang ke-105 qala ar-rawi, perawi kitab ini mengatakan akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan yaitu Ali bin Abdul Aziz bin Mardad An-Nisaburi. Qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad yaitu Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir Al-Handali yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, sahibu At-Tafsir. Qala haddatsana Salih ibn Ahmad ibn Hanbal, telah menceritakan kepada kami Salih bin Ahmad ibn Hanbal, itu anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, itu Salih. Qala abi, dia berkata bapakku mengatakan, wa dzukira an Atha, disebutkan dari Atha, itu Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah Imam Tabi'in di Makkah pada masanya oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid atau yang lainnya, mengatakan di musim haji tak boleh berfatwa kecuali Atha bin Abi Rabah, jadi mufti haji, karena beliau memang ulama yang paling faqih di masanya di Hijaz, khususnya di Makkah. Qala adna waqtil haidhi yawmun, adna waqtil haidhi yawmun, waktu haid yang paling rendah, artinya paling sedikit, adalah satu hari. Adalah satu hari. Ini pendapat jamaahirul ulama, para ulama, jumhur ulama semuanya atau hampir semuanya mengatakan satu hari. Ada yang mengatakan 3 hari, tapi yang paling masyhur adalah satu hari. Ini kalau dapat 1 hari ini beruntung orangnya. Bukan bapaknya, ibunya tidak lama sekali menahan. Ya kan kadang-kadang bawaan haid itu macam-macam. Dan rata-rata ada rasa sakit, ada rasa sakitnya. Makanya ketika para ulama menjelaskan tentang al-qudra was-sufra, yaitu cairan keruh atau cairan kuning sebelum haid itu termasuk haid atau bukan. Sebagian mengatakan tidak masuk, sebagian mengatakan masuk, dengan catatan kalau ada rasa sakitnya seperti sakitnya haid, maka dia termasuk haid, yaitu cairan keruh agak kecoklatan atau as-sufra atau kekuning-kuningan atau kuning, itu kalau sebelum haid dihitung sebagai haid apabila ada rasa sakit haid. Apalagi kalau datangnya di masa yang biasa, karena para wanita itu haidnya ada yang teratur, yaitu pada waktu yang tertentu.
Dan ada pula yang membedakan haid dengan yang lainnya dengan membedakan sifat darah yang keluar, yaitu warna. Damul haid warnanya damun aswad yu'raf, yaitu darahnya agak kehitaman, tapi bukan hitam kayak kulit atau baju hitam, bukan, tapi darah yang hitaman, karena dia darah yang memang Allah takdirkan bagi Bani Adam untuk selalu dikeluarkan setiap bulan. Setiap bulan harus dikeluarkan, kalau tidak jadi penyakit. Ya, kemudian untuk menyuburkan rahim. Menyuburkan rahim bagi wanita. Nah, sekurang-kurangnya haid itu adalah 1 hari, ini pendapat jamaahirul ulama, dan sebanyak-banyaknya 15 hari juga pendapat jamaahir. Ada pula yang mengatakan tiada batas banyaknya. Kalau isu tiada batas, selama masih ada ciri-ciri haid padanya, maka tetap dianggap sebagai haid. Tapi ini bukan pendapat yang masyhur dari kalangan ulama. Yang jamaahir ulama mengatakan 2 pekan. Ada yang mengatakan tidak ada dalilnya, tetapi urfnya para wanita pada umumnya adalah 2 pekan. Sama dengan hamil. Hamil ada gak dalilnya 9 bulan? Dalil urf, kebiasaan. Kalau dalil syar'inya ada, Al-Quran mengatakan hamil 9 bulan, atau hadis. Tapi atau jumhur ulama mengatakan bahwasanya, atau hampir ijma, mengatakan kehamilan itu 9 bulan. Karena memang rata-rata 9 bulan. Itulah sebabnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika ada seorang laki-laki yang komplain istrinya ke khalifah, baru menikah 6 bulan sudah hamil biasa tuh, sudah melahirkan. Kalau 6 bulan hamil bagus lah tuh. Nah, ini baru 6 bulan menikah sudah melahirkan. Maka Umar memutuskan wanita ini bersalah, sebab kehamilan rata-rata 9 bulan. Lalu datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjelaskan kepadanya bahwa ada kehamilan yang kurang dari 9 bulan. Tapi bukan bunyi tekstualnya, tapi bunyi konteksnya, yaitu istinbat dari ayat-ayat tentang menyusui, tentang kehamilan. Allah menyebutkan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamilnya artinya anak-anak itu dalam kandungan, wa fisaluhu, dan berhenti menyusunya, kalau bahasa kita menyapihnya ya, berhenti menyusunya adalah 30 bulan. 30 bulan. Di ayat yang lain di surah Al-Baqarah dijelaskan bahwa menyusui itu paling maksimal adalah 24 bulan. 24 bulan itu masa menyusui. Sedangkan tadi Allah menggabungkan masa menyusui dengan masa hamil berapa? 30. Tinggal dikurangi. 30 kurang 24 berarti 6. Berarti kelahiran bayi di usia 6 bulan itu adalah terhitung normal, terhitung sah secara syar'i. Nah, kalau ada baru isawat ada kan, berarti ini kehamilan yang minimal. Artinya Umar membangun di atas urf, karena urf itu muhakkam, al-adatu muhakkama, bahwa adat itu menjadi hukum tetap, tapi dengan syarat adat itu tidak bertentangan dengan
syariat. Ya, kalau ada bertentangan dengan syariat, maka syariat didahulukan. Ya, kadang-kadang berdalil al-adatu muhakkamah. Iya betul. Adat itu adalah muhakkamah, dijadikan hukum tetap selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Misalnya adat istiadatnya kita bertemu dengan buya, cium tangan laki-laki maupun laki-laki maupun perempuan. Ini adalah tradisi bahwa menghormati orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang dimuliakan. Jadi menghormati mereka dengan mencium tangan tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Khususnya di pesantren-pesantren dianggap aib bila santri dan santriwati tidak bersalaman dengan kiai. Tapi ternyata adat ini bertentangan dengan syariat. Maka yang perempuan ternyata haram disalami oleh kiai. Ada yang mencoba menghalalkannya dengan berbagai alasan. Satu, tidak ada syahwat. Tapi Walid telah membuktikan ada syahwat. Tambah kasus-kasus Walid-Walid lainnya. Ya Bang ya? Jadi adalah tidak bisa Ibu ya, kan tidak bisa. Syahwat itu dalam hati, tidak tahu kita. Makanya hukum hati itu Allah tahu, bukan kita. Tapi hukum tidak berdasarkan niat tadi. Yang kedua, ada yang mengatakan Nabi pernah bersalaman atau ditenteng tangannya oleh seorang anak gadis katanya. Oh, tapi ayat hadis itu ya awak banyak masih suanya. Boleh lah, bandu nampak kan. Rupanya kalimat jariyah dalam bahasa Arab, kalimat bahwa anna jariyatan min jawaril Madinah akhazat biyadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang jariyah, seorang anak perempuan. Kalau diterjemahkan dengan gadis, tidak boleh langsung gadis saja, harus gadis kecil. Tapi tidak promosi gitu ya. Dulu tempat makan gadis. Nah, gadis kecil. Mana gadis kecil yang belum balik? Kalau belum balik, jangankan disalami, gendong kan boleh kan? Tapi lah jelas dokek-dokek. Nah, artinya boleh karena belum balik. Lalu diartikan dengan seorang anak gadis. Nah, itu. Memegang tangan Nabi SAW, lalu mengajaknya berkeliling Madinah. Nabi SAW karena penyayangnya dia ikuti sampai anak itu puas dengan berjalan bersama Nabi SAW. Tapi kalimatnya jariyah, anak kecil, anak perempuan kecil. Kalau makna dari jariyah, as-sabiyyah fi muqtabali umriha, yaitu seorang anak perempuan kecil yang akan menanjak remaja. Artinya sebelum qabla bulughiha, sebelum dia balik. Nanti kalau sudah balik baru naik peringkat menjadi al-mar'atu, yaitu seorang perempuan. Nah, baik, kembali ke masalah ini. Qala rahimahullah an ata adna waqtil haidhi yaumun. Sekurang-kurangnya waktu haid itu adalah 1 hari. Dan sebanyak-banyaknya di sini tidak disebutkan, tapi urf pada umumnya paling banyak adalah 2 pekan. Walaupun tidak ada secara syar'i hadis membatasi itu tidak, atau Al-Quran membatasi juga tidak. Tapi uruf yang terjadi paling banyak adalah 9 bulan. Menangis bapak-bapak. 2 pekan atau 15 hari. Itu pada umumnya. Ada yang lebih, ada yang
apa namanya, yang kurang tentu banyak. Ada yang lebih, tapi itu kejadian yang jarang. Ya, macam kehamilan tadi. Ada yang lebih dari 9 bulan. Ada yang sampai 4 tahun hamil. Ada. Tapi kejadian langka. Kejadian langka. Dan ini pernah dilaporkan ke Imam Syafi'i rahimahullah, seorang perempuan di Yaman hamilnya berapa lama? 4 kali Ramadan. Berarti 4 kali Ramadan? Hah? Tak bayar fidyah tahu. Nah, jadi karena hamilnya 4 tahun. Ya, kalau dihukum urf biasa, hamil paling lama 9. Tapi ini luar biasa. Sama juga apa kembar. Orang kembar rata-rata 2. Tapi ada yang kembar 3. 3. Terus ada yang 9, ada yang 14. Masya Allah. Kalau dalam ingatan saya baru ada yang saya dapat beritanya, kembar paling banyak 14 orang. Selamat pula semua tu, Masya Allah. Hah? Apa bicara dulu? Sampai boleh. Hah? Itu dia. Jadi pikun. Kalau pikun, panjang ada. Jadi tapi kalau ada hadapan awak pasti ada jalan keluar. Ya sah? Apa salah bagi-bagiin kau aku malah. Mana nak punya anak bagiin kayaknya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau zaman sekarang kan sudah banyak kemajuan, bisa dengan susu permula dan sebagainya, atau bisa saja dengan cara disusui oleh orang lain. Alaikulihan. Tapi kan jarang tuh, jarang terjadi. Kalau sempat terjadi pasti dibantu oleh penguasa, pemerintah. Sah? Awak nak bantu dah? Hah? Tak jurus ya? Subhanallah. Wah, awak apa nak akui tapi anak ya? Kalau di luar negeri, kalau dapat yang seperti itu, disubsidi. Ada dulu di Arab Saudi itu anaknya 50. Bini ampeknya. Anak 50. Itu disubsidi semuanya oleh pemerintah. Yang parah, tak apa nama anak ada. Oi, anta man Amr wala Umar kan? Anta Abdullah wala Ubaidullah. Sampai lupa nama anak. Kalau awak macam bisa aja kan, salahkan kan 25 kan lupa sebagian kan. Nah, jadi itu dia. Hai, ta'al. Anta mana? Kamu siapa kan? Nah. Subhanallah. Anaknya 50. Masya Allah, tabarakallah. Rumusnya kan banyak anak, banyak rezeki. Cuman itu di kalangan orang yang menyerahkan rezeki pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau awak nak matur rezeki itu tidak payah dia tahu. Tidak payah dia tahu. Angka terakhir tadi malam membaca. Alhamdulillah jumlah miskin ke awak tak tambah atau kurang tak habisnya 194 juta. Bertambah. Bertambah, Bang. 194 juta. Tapi miskin tak di bawah garis kemiskinan ya. Miskin. Allah musta'an. Nyawa nak matur rezeki awak. Coba serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya beriman dan bertakwa, ikuti yang dia suruh. Semuanya, iya semuanya. Tentu saja yang kita sanggupi. Seperti tadi. Kan takwi nongol syariat Islam kan takwi kebanyakan. Kan ya? Kebanyakan umat Islam hari ini dengan syariat Islam takwi atau kecinan? Takwinya. Terbayang tangan kepontong sodonya. Terbayang tangan kan pontong. Nah, justru menjadi semakin aman. Ya, kalau nak tahu ambil data di PBB sana bahwa tercatat negeri paling aman adalah negeri yang menerapkan syariat Islam. Itu pada yang paling aman. Sama ini di Chicago Amerika sama dengan 30 tahun di Arab Saudi. Nah, cuman media selalu buang-buang. Apa sebab? Nyawa mau lasat babezo jenyo. Kan ya? Babezo.
Lais Wahabi dan dia pun Syiah memperburuk dan memperkeruh masalah. Padahal kalau tengok-tengok ini kalau kecelakaan lalu lintas paling banyak di Iran, di Syiah. Tak teratur. Allah musta'an. Ala kulli hal. Jadi kata Imam Ahmad diriwayatkan daripada Atha bin Abi Rabah adalah sedikit-sedikit waktu ayat adalah 1 hari. Qala Abi, ayah saya berkata, وكذا كان الشافعي يقول يوم. Ini juga pendapat Imam Asy-Syafi'i, yaitu haid itu paling sedikit adalah 1 hari 1 malam, seperti yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ini dapat dilihat dalam kitab Al-Awsat Ibnu Al-Munzir dan riwayat Abu Al-Fadl Az-Zuhri dalam hadis Abu Al-Fadl Az-Zuhri dengan sanad yang sahih. Qala, kemudian selanjutnya akhbarana Abu Hasan, telah menceritakan kepada kami Abu Hasan Ali ibn Abdul Aziz ibn Mardak Al-Nisaburi. Qala hadatsana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad, yaitu Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Al-Munzir Al-Hanzali, yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Qala hadatsana Salih ibn Ahmad ibn Hanbal, telah menceritakan kepada kami Salih ibn Ahmad ibn Hanbal, anak Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Qala, dia berkata, qala abi, bapakku berkata, qala Asy-Syafi'i, berkata Asy-Syafi'i rahimahullah, al-qassatul bayda huwa syai'un yatba'ul haidha abyad fa idza ra'at zalika tahurat. Al-qassatul bayda yaitu cairan putih yang keluar dari farjinya wanita. Huwa syai'un adalah cairan yatba'ul haidha, yang mengikuti masa haid. Artinya keluarnya di akhir masa haid. Kalau tadi al-qudra wa sufra, cairan keruh dan kuning tadi, bisa di depan, bisa di belakang. Bisa di depan, bisa di belakang. Kalau di depan artinya sebelum masa haid tadi, kalau ada ciri khas atau ciri haid, pertama ciri haid itu tadi rasa sakit atau di waktu yang biasa, maka itu terhitung haid. Tapi kalau tidak ada rasa sakit, apalagi juga bukan di waktu yang biasa, maka tidak terhitung haid. Itu hanya muqaddimah, itu pengantar haid. Tapi kalau ada rasa sakit seperti haid, maka dia terhitung haid, dengan catatan jaraknya tidak jauh, 2 hari, sehari sebelum masa haid atau turunnya darah. Tapi kalau seminggu pula jarak, dah haid dulu, ya. Makanya dengan syarat jaraknya tidak jauh. Tapi kalau tidak ada rasa sakit, maka itu hanya muqaddimah. Atau datang di akhir haid, setelah berhentinya darah haid, lalu dia keluar, baik langsung ataupun tidak. Misalnya sehari setelah itu turun lagi dia seperti itu, warna keruh atau warna coklat atau kuning, lalu badan sudah masa suci, maka itu tidak terhitung haid lagi. Seperti kata Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, kunna la na'uddu as-sufrata wal qudrata ba'da al-haidhi syai'an. Dulu kami di masa Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu qudrah, cairan keruh, wasufra, dan cairan kuning yang keluar setelah haid, bukan di masa haid ya, setelah haid, itu tidak dianggap haid. Itu kalau datangnya di belakang masa haid. Nah sekarang yang kedua, bukan cairan keruh dan bukan pula cairan kuning, tapi adalah cairan putih, disebut dengan al-qassatul bayda. Al-qassatul bayda kadang-kadang seperti benang putih.
huwa syai'un yatba'ul haid, biasanya keluar mengikuti haid, artinya setelah selesai haid. Setelah selesai haid. Fa idza ra'at zalika tahurat. Bila seorang wanita melihat benang putih tadi atau cairan putih tadi setelah haid atau di ujung masa haid, maka dia sudah suci. Artinya sudah boleh melaksanakan salat, bahkan sudah wajib, dan sudah wajib melaksanakan puasa, dan sudah boleh didekati oleh suaminya kalau sudah bersuami. Tapi kalau belum, tidak boleh juga dekati. Ya, sebab kadang-kadang sebagian kiai lupa, dia kadang menjawab. Pernah dulu di jawaban fatwa kiai di bulan puasa, kiai, saya bekerja dengan pacar saya sekantor, katanya. Di bulan puasa dia mencium saya. Nah, apa jawaban kiai waktu itu? Berciuman di puasa itu tidak membatalkan puasa. Salah jawab kiai. Ini di koran kan. Jadi berciuman di waktu puasa tidak membatalkan puasa. Soalnya itu kan dijawab orang, wah tidak boleh cium, tidak lurus sebelum ada SIM. Sebelum ada surat izin mencium, tak boleh mencium. Nak puasa, tidak puasa, itu tidak boleh. Nah, asal itu boleh jawab, la salah SIM mencium, maka ketika mencium di bulan puasa. Ini perlu diingatkan, kadang-kadang sebagian orang tidak mengetahui itu. Jadi yang kecil dijawabnya, yang besar tidak dijawabnya. Nasallallahu alaihi wasallam, mungkin terlupa. Semoga Allah memaafkan kita dan memaafkan beliau. Wa syai'un yatba'ul haidha abyad, yaitu yang mengikuti masa haid berwarna putih. Fa idza ra'at dzalika tahurat, apabila dia melihat itu maka dia suci. Wanita untuk mengetahui selesai masa haidnya dengan beberapa cara. Yang umumnya adalah dua, salah satunya adalah berhenti keluarnya darah. Tadi sudah disebutkan darah haid itu adalah darah yang diketahui, yaitu berwarna kehitaman dan dia diketahui. Atau dengan melihat al-qassatul baydah, itu cairan putih tadi. Atau melihat cairan putih. Jadi ini menyelesaikan banyak keraguan para kaum wanita. Kadang-kadang kan haidnya berhenti setengah hari, mesti datang lagi kadang. Nah, belum berakhir kalau memang belum terlihat al-qassatul bayda, atau belum berhenti total darahnya keluar. Kadang berhenti setengah hari, nanti siangnya dia keluar lagi, atau malamnya keluar lagi. Maka kalau memang kebiasaannya seperti itu, maka dia tunggu al-qassatul bayda tadi. Dan ini juga bukan syarat, karena tidak semua wanita memiliki tanda ini. Tidak semua wanita melihat al-qassatu al-bayda. Tidak semua wanita melihat tanda cairan putih itu, atau tidak semua wanita mengeluarkan cairan putih di akhir masa haidnya. Makanya diambil cara yang kedua, yaitu terhentinya atau berhentinya darah keluar. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali sudah selesai masalah ini. Kemudian masuk waktu? Belum. Alhamdulillah. Qala rahimahullah, masih juga masalah fikih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Qala akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan, yaitu Ali bin Abdul Aziz ibn Mardak An-Nisaburi. Qala haddatsana Salih ibn Ahmad ibn Hanbal, dan telah menceritakan kepada kami Salih ibn Ahmad ibn Hanbal. Di sini wallahu alam mungkin gugur sanadnya
Karena biasanya diriwayatkan tadi dari Abu Muhammad. Abu Muhammad seperti yang diingatkan oleh muhaqqiq bahwa kalimat Abu Muhammad, hadatsana Abu Muhammad tidak disebutkan dalam catatan atau dalam manuskrip aslinya. Dalam manuskrip aslinya. Jadi kalau ada sebagian yang tidak berpengalaman dengan makhtutat manuskrip, kadang-kadang perubahan-perubahan ini dianggapnya yang tukang cetak yang merubah. Ya, seperti yang sering kita dengar, orang Wahabi suka merubah-rubah kitab al-ulama. Padahal kitab itu diriwayatkan dengan sanad oleh para ulama termasuk Asy'ariyah sendiri, termasuk sanad Asy'ariyah sendiri dengan riwayat seperti yang dicetak itu. Cuma kayak gitulah, iza sa'a fi'lul mar'i sa'ad dhununuhu. Kalau orang itu kalau sudah buruk perangainya, buruk pula dugaannya. Kalau biasa mau berubah, sangka orang lain juga sama. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, itu perlu diingatkan, bukan merubah, kadang-kadang makhtutatnya sendiri atau manuskrip aslinya yang memang keadaannya seperti itu. Tuan-tuan sendiri kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ya kita sekarang belajar, lalu dengar dari syekh kita atau dari ustaz kita, sebagian menulis misalnya kalimat itu jamak plural, sebagian menulis mufrad. Itu yang dalam pendengarannya. Minannya minas sunnati. Lalu tertulis oleh sebagian seperti yang disebut oleh Syekh minas sunnah, tapi sebagian menyebutkan minas sunan. Antara sunnah dengan sunan beda? Enggak. Antara yadun dengan aidi, tangan dengan beberapa tangan, beda? Enggak. Jadi bisa saja itu terjadi karena murid-murid yang kadang-kadang mendengarkan beda dengan yang lain. Itulah pentingnya dulu muqabalatu an-nusakh, yaitu naskah-naskah yang ditulis ulang itu dengan tangan mesti dimuqabalah dengan syekh. Makanya naskah yang muqabalah biasanya ditandai dengan lingkaran ada titik di tengah, itu sudah muqabalah. Ya, bagi yang tahu ilmu manuskrip, ilmu apa istilahnya filologi, dalam bahasa kita ilmu tahqiqul makhtutat, itu akan paham. Tapi kalau tidak biasa, maka dikatanya adalah merubah-rubah kitab ulama. Memang ada sebagian yang penerbit yang tidak teliti dalam masalah ini, itu memang ada. Misalnya kalau dulu sering jadi kacika ada kami di Fakultas Hadis, kalau pencetaknya Darul Kutubul Ilmiyah, kutubuha ghairu ilmiyah. Darul Kutubul Ilmiyah, kitabnya ghairul ilmiyah, karena memang rata-rata cetakannya tidak ditahqiq. Yang kedua, kejar tayang. Sebab kitab itu laku di pasaran, kalau lambek cetak doang, uang laku awak tidak, akhirnya dicetak secepat mungkin, sehingga memang sering terjadi banyak kesalahan cetak. Itu memang itu kesalahan, tapi tidak semua percetakan yang bermetode seperti itu. Ada yang teliti menghadirkan tim-tim yang memang berkompeten di bidangnya, dan mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi yang namanya pekerja anak-anak manusia tentu tak luput dari salah. Makanya daripada mengatakan orang merubah-rubah kitab, barangkali lebih baik kita teliti kembali kepada manuskrip asli atau riwayat para ulama yang menukil dari kitab yang sama, lalu kita bandingkan, buat muqaranah. Nah, kalau ternyata memang salah, kita luruskan. Karena mustahil lah kalau memang seorang ulama sengaja untuk memalsukan kitab, itu kan dusta. Daripada kita menuduh ulama berdusta, lebih baik kita mengatakan mungkin dia salah. Andai sengaja dia dusta, salah juga dia, karena mungkin semangat dakwanya berlebihan kan? Karena memang berlebihan dalam segala sesuatu itu tak dibolehkan. Berlebihan walaupun dalam kebenaran tak dibolehkan.
Artinya untuk mendukung kebenaran lalu berbuat kebatilan di dalam, tidak boleh. Harus juga dengan cara yang benar, dengan cara yang benar. Wallahu musta'an. Salat. Baik. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dan kita sebutkan dari sisi sanad tadi ada yang gugur dari makhtutatnya dan mungkin ini kelalaian penulis. Kemudian qala hadatsana Salih ibn Ahmad ibn Hanbal. Telah menceritakan kepada kami Salih ibn Ahmad ibn Hanbal. Qala sa'altu abi an talaqis sakran. Saya bertanya kepada bapakku tentang hukum talak orang yang mabuk. Orang mabuk apakah talaknya jatuh atau tidak? Jatuh atau tidak? Apa aja? Jatuh atau tidak? Hah? Aku ni mabuk. Iya, jatuh atau tidak? Waqala fihi iltibas. Ayah menjawab, ini masalah membingungkan atau apa namanya, terjadi, maksudnya ikhtilaf, terjadi ikhtilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Karena jumhur ulama mengatakan tidak jatuh. Tidak jatuh. Alasan mereka karena dia sedang hilang akal. Orang yang hilang akal maka seluruh muamalahnya tidak dianggap sah. Kalau dia jual belinya tidak sah. Dia hibahkan tidak sah. Misal sedang mabuk kan, disedekahkan rumah saudara, masuk bini kali, sah? Kan tidak sah kan? Kan tidak sah dah? Atau diwasiatkan semua miliknya oleh di waktu mabuk, maka tidak sah. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tapi sebagian dan apa namanya, ini yang mengatakan talaknya tidak sah, itu diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Sedangkan jumhur pada umumnya, jumhurul ulama dalam hal ini tentu jumhur maksudnya ulama mazhab yang empat, mereka mengatakan tetap jatuh. Seperti yang disebutkan ini, kana Syafi'i yaqul as-sakranu laysa bimarfu'in anhu al-qalam. Sebab orang mabuk tidak termasuk yang tidak dituliskan dosanya. Termasuk tidak termasuk yang dimaafkan. Kan Nabi katakan yurfa'u al-qalamu an thalath. Angkat atau tidak dituliskan dosa dari 3 orang. Anin naimi, hatta, dari orang tidur, hatta yastayqiz, sampai dia bangun. Wa anil majnuni, hatta yufiq, orang gila sampai sehat, waras. Wa anil, apa namanya lagi? Wa anil as-sabi hatta yablugh, dari anak kecil sampai dia balik, hatta yaqil. Nah sekarang apakah dia dinisbatkan atau dikiaskan kepada orang yang tidak berakal? Yaitu orang gila kan tidak berakal. Sah? Orang tidur? Oh no. Tak mau sampai tidak bakal dia. Iya, orang tidur. Bahkan tidak main akalnya. Makanya kalau ada orang nak garanti kan sabut dia buaya awak, lolok juga jangan di lokal ini. Pasti kan tidak bakal. Tidur. Nah, sekarang orang gila, orang mabuk, dia berakal atau tidak? Tidak berakal. Tapi Imam Syafi'i mengatakan demikian juga, mengatakan dia tidak bisa dimasukkan. Apa sebab? Sebab orang gila itu bukan karena tindakannya, bukan karena kehendaknya.
Jelas? Orang gila hilang akalnya bukan atas kehendaknya. Jelas? Orang mabuk atas kehendaknya. Ada orang sengaja gila? Kan ada orang sengaja mabuk? Banyak. Nah, kadang nak lebagak badan tu boh mabuk. Le dapat ngerata uang. Kan ya? Nah. Oleh sebab itu, maka dia diiqab atas niatnya tadi, karena dia kasih dia yang menghendaki mabuk itu. Maka sekarang talak tetap jatuh karena dia yang menghilangkan akalnya tadi, bukan karena dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sendiri yang telah menghilangkan akalnya, maka dibalas tetap diiqab, tetap dibalas. Baik. Kata Imam Syafi'i, wal majnunu qad rufi'a anhu al-qalam. Orang gila memang diangkat qalam, atau diangkat pena, tidak dituliskan. Sedangkan orang mabuk itu dituliskan. Nah, jumhur mengatakan orang mabuk tidak jatuh talaknya. Apa sebab? Hilang akalnya. Tapi terbalik saya, jumhur mengatakan tetap jatuh talaknya. Berarti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan juga Imam Ahmad sepertinya juga mendukung pendapat gurunya ini. Seperti dalam Al-Mughni lebih detail disebutkan. Karena apa? Karena mereka ingin menghukum dia dengan perbuatannya yang mabuk itu. Beda dengan yang lain. Jadi tidak bisa dikiaskan. Tetapi Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala melihat dari sisi, kalau perbuatannya itu bermudarat bagi orang lain, maka dia tidak dimaafkan. Misalnya mencuri dia ketika mabuk, dimaafkan? Mencuri dia ketika mabuk, dimaafkan? Tidak. Kenapa? Lah joleh mungkin uang. Sah? Berzina dia ketika mabuk, zina tidak merugikan orang? Buntung lah bayu lo lenyanya. Tidak merugikan. Kan merugikan. Tidak merugikan tuh? Tidak merugikan orang lain. Sebab akan menempelkan aib yang tak bisa hilang. Kalau zina itu walaupun orang sudah taubat, aibnya tidak hilang. Kan ya? Uang kapiu masuk Islam, tidak usah orang kapiu dulu, tidak ada. Kan ya? Uang mencilok taubat, tidak jadi pergi doang dah. Kan ya? Tapi kalau berzina? Kalau berzina? Dia cucu cicin, tidak habis-habis dah tua dia melakukan, dia tak bisa buat doang. Nak melamar ke situ, dia yang abangnya ni. Nah, telah abangnya buka lah. Apa ni hanya? Jenleh. Kan ya? Padahal lah taubat dah tu. Lah taubat. Jadi itu. Jadi merugikan bagi orang lain. Makanya seluruh amalannya yang bermudarat bagi orang lain atau membunuh ketika mabuk, dia tetap dikisas. Tapi kalau perbuatan itu merugikan orang lain, yang tidak merugikan dia dan merugikan orang lain, seperti tolak tadi. Ini tidak ada andil orang ini. Makanya apakah dijatuhkan tolak atau tidak, atau dijaga hak orang lain ini? Apa maksudnya? Ini sekarang menjatuhkan tolak. Kalau diterima atau dijatuhkan tolaknya tadi, ada yang rugi tidak dengan dijatuhkan itu? Tidak.
Non balaki hilang laki tu dah ugi tu. Ya tuan sanang tuan jatuh talak ya. Non bayar hilang ayah. Ni kalau lah cahaya ayah jamaah. Woi. Siapa ni urus anak? Ha? Tak duli nak ngaji, tak duli nak anak gila. Apalagi lah bini lo lah. Kan ya? Makanya kata impak awak tu kau ada sabui. Dia nak yatim je buat anak piah. Woi, pengurus. Dia cik anak yatim je buat gay. Anak piah. Piah tu parai duit anak piah tu pun anak yatim ke awak lah. Kan ya? Indak. Nan piah tu ndak kena dulin nan yatim banyak dulin. Kan ya? Jadi termasuk hukum piatu ke ayah cai ndak dulin ndak dulin anak. Jadi merugikan kalau dijatuhkan talak itu. Maka dari sisi ini Utsman melihat kalau dilaksanakan hukum terhadapnya membawa kerugian bagi orang lain, maka hukum itu tidak dilakukan. Jelas? Seperti tadi. Inyo dihibahkan denya haroto kono ketu mabuk. Ada rugi tak? Ya maksudnya kalau misalnya apa mana kan jadi contoh ya? Nah, siapa sih jadi contoh? Inyo punya 5 buah rumah, 4 motor, kabul lah ya. Tu mabuk. Dalam mabuk tadi buat surat wasiat dia atau surat hibah. Seluruh kebun, seluruh rumah, seluruh mobil saya hibahkan kepada Dr. Dasman. Taib. Kalau minyak pendapat Utsman bin Affan, kalau diputuskan sahnya hukum yang dia lakukan ketika mabuk tadi menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka itu tidak disahkan. Kalau tadi ada rugi tak? Tak ada rugi loh. Lah joleh rugi sodoh. Pertama, ini rugi lah joleh kan? Bininya rugi. Sebabnya bini dapat, kalau matinya dapat 1/8 kalau ada anak. Kalau tak dapat 1/4. Kalau 4 motor, sacik motor dapat dia 5 emas. Siap saya berampek, berapa macam? Tengok umar dulu ya. Nah. Atau kabun 80 hektar lah. Jadi, berarti merugikan orang lain dengan menghukum dia. Dengan menerima, dengan mensahkan muamalah yang dia lakukan ketika mabuk tadi. Oleh sebab itu, maka Utsman mengatakan, kalau diterapkan hukum baginya, merugikan orang lain selain dirinya, maka tidak disahkan. Bawa ke tolak tadi. Tolak tadi ada yang dirugikan. Kalau dijatuhkan tolak orang yang orang apa tadi? Orang mabuk tadi. Ada yang dirugikan? Hah? Tak ada. Kejadian sawit lah. Nan bini Lailang laki. Ini dah lah sanang cik laki dulu Sama yang cik bini dah je sanang dah. Sanang cik bini pak. Ceritanya kini cik semalam nikah lainnya kan. Banyak orang nancak pada kaunya. So dia itulah 10 tahun 2 aku laku dah. Kan ya bang? Yes. Makanya jangan sanang-sanang berlapar. Nanti nak cina itu je. Itu dah bang ni jangan-jangan lo lah nak naik kategorinya. Lah naik naik utamakannya. Sudah letaknya gigi lo jadi dua melamar lah. Jadi tidak mudah. Makanya ketika dijatuhkan talak merugikan istrinya, merugikan anak-anaknya. Oleh sebab itu maka Utsman mengatakan tidak dijatuhkan talak orang yang sedang mabuk. Alasannya apa? Karena tidak dalam keadaan sadar.
Taib. Lalu kata Imam Syafi'i, kan dia yang buat sadar dia sendiri, maka kita hukum dengan ini, kata. Taib, betul kita hukum. Tapi dosanya kan ada hukumannya. Kalau orang mabuk apa hukumannya? Hah? Boleh lihat? Orang mabuk apa hukumannya? Dicambuk 50 kali. Kan ya? Dicambuk 50 kali, kan sudah ada hukumannya. Kemudian disuruh bertobat. Kalau dia nak bertobat, berdosa di sisi Allah SWT. Jangan ditambah lagi. Nampak tak? Jadi Utsman melihat, dan yang sependapat dengan beliau, termasuk juga qaul dari Imam Ahmad rahimahullah, bahwa orang mabuk menjatuhkan talak tidak disahkan talaknya. Sebab apa? Karena merugikan orang lain. Tapi kalau dia berzina, sekarang misalnya, dihukum atau tidak? Dihukum. Membunuh, dihukum atau tidak? Dihukum. Mencuri, dihukum atau tidak? Dihukum. Karena kadang-kadang orang dengan mabuk itu mencuri, dengan mabuk itu berzina, dengan mabuk itu berjudi dan sebagainya, maka tidak dihukum. Tapi kalau hukumannya tadi bukan merugikan dia tapi merugikan orang lain, maka tidak dilaksanakan. Termasuk talak ini, termasuk hibah, termasuk wasiat, termasuk jual beli. Ya, kadang-kadang orang tengah mabuk, harga motor misalnya 1 juta, jual 20 juta. Ada rugi tak? Tak ada rugi? Tidak aja. Ini nama alina anak, tapi tiada apa kita kalau bayu. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi kalau Imam Syafi'i melihat dari sisi siapa yang, karena dia yang menyebabkan hilang akalnya, maka dia tetap dihukum. Tapi kalau Utsman melihat dari sisi hak orang lain yang akibat dari perbuatannya, maka dia tidak jatuhkan talak orang yang sedang mabuk. Wallahu a'lam. Wa qala Az-Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri, itu imam yang masyhur, Muhammad ibn Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Al-Harith bin Hisham, yang pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas perintah Amir Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Dia mengatakan huwa bimanzilatis safih. Ini orang samakan atau disamakan dengan orang safih, yaitu orang yang bongak-bongak alang. Tahu bongak alang ni? Tahu? Hah? Nama dia suasungnya. Kamu di suasung tak bakal bawa orang. Tapi antik kaji itu yang 1 ibunya mujir kan, 50 ibunya. Atau pe, kamu dia opongnya, tak panjang, tak ada pikirannya nak. Bongak alang atau bongak bonop, bongak sefi, orang yang dungu. Ya juzu talaquhu, orang ini talaknya disahkan. Wala yajuzu bai'uhu wala syira'uhu, tapi jual belinya tidak disahkan. Alasannya apa? Kalau kata Ibnu Abi Hatim, wa hadza la yanqas, ini tidak masuk dalam qiyas. Apa sebab? Iza jaza talaquhu fa bai'uhu wa syira'uhu jaiz. Kalau sah talaknya, jual belinya juga sah. Apa sebab? Sama-sama transaksi, sama-sama akad jual beli yang memerlukan akad nikah atau talak juga memerlukan akad. Maka pembedaan ini dikritisi oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah, tidak sesuai, tidak logis. Apa sebab? Karena dasar talak disahkan, dan jual beli disahkan kalau orang itu berakal. Ini sama-sama tidak berakal, maka tolaknya, kalau jatuh tolaknya, jual belinya juga harus disahkan. Tapi kalau yang disebutkan oleh Utsman tadi dan yang mendukung mazhab beliau adalah bahwa menjaga hak orang lain yang tidak ada sekait mengait dengan pekerjaan mabuknya tadi. Kecuali mau samunya mabuk,
Dia anak mabuk je, bini mabuk je. Itu jatuh talak. Tak ada kan dipertimbangkan lah. Ni baiklah dah. Kosong diceraikan. Tapi tak, bini tak tahu, anak tak tahu, tapi hanya tertimpa musibah. Maka Syekh bin Baz rahimahullah memfatwakan yang seperti ini, bahwasanya talak orang mabuk tidak dijatuhkan, menjaga hak istrinya, menjaga hak anak-anak dan keluarganya. Wallahu taala alam. Dan maksud daripada ini adalah membuktikan bahwa Imam Ahmad rahimahullah banyak belajar dari Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Karena kitab ini kan bertujuan menunjukkan kelebihan Imam Asy-Syafi'i dan keutamaannya. Dan ini diakui oleh murid-muridnya, di antaranya yang terbesar adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Tak segan-segan beliau menukil pendapat gurunya tadi, karena beliau paham bahwa bin barakatil ilmi azhuhu ila ahlihi. Ilmu yang barakah itu adalah mengakui dari mana datang pendapatnya. Jadi kalau orang tak menyebutkan, tak mengakui ilmu dari seseorang, berarti tak barakah ilmunya. Oleh sebab itu, supaya berkah ilmu kita sampaikan ilmu saya dapatkan dari guru si fulan dan si alan. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Mohon maaf dan terima kasih sampai di sini. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Dan ya, sanolah sudah ini. Selamat Hari Raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.